proses pembelajaran. Oleh sebab itu, peran seorang guru perlu dikeluarkan perannya dengan strategi apa sih yang bisa dia buat agar dapat menjawab permasalahan yang ada saat ini seperti yang sudah saya. Oke, next. Oke, baik. Di saat ini juga kita akan membahas terkait dengan apa sih pengertian penilaian psikomotor di dalam pendidikan agama Kristen pemuda era teknologi digital. Bagaimana penilaian psikomotor di dalam pendidikan agama Kristen pemuda di era teknologi digital. Dan yang ketiga, bagaimana etika pemuda dalam menghadapi era teknologi digital. Next, Pak. Nah, dalam menentukan hasil belajar peserta didik ini, dapat kita kelompokkan menjadi 3 ranah. Yang pertama, itu ada ranah kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Nah, ketiga ranah ini sebenarnya tidak berkaitan maksudnya. Ketiga ranah ini saling berkaitan, namun tentu penekanannya tetap berbeda. Misalnya, ranah kognitif itu berhubungan dengan kemampuan berpikir, termasuk di dalamnya itu seperti menghafal, memahami, menerapkan, sintesis dan mengevaluasi. Berbeda dengan ranah kognitif, justru afektif itu lebih mencakup kepada perilaku, seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Kalau ranah afektif seperti demikian, berbeda juga dengan psikomotor yang justru lebih menekankan pada aktivitas fisik, misalnya lari, melompat, melukis, menari, memukul, dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan ini, ilmuwan kita yaitu yang pertama Bloom, dia berpendapat bahwa ranah psikomotor ini berhubungan dengan hasil belajar yang pencapaiannya itu melalui keterampilan manipulasi yang melibatkan otot dan kekuatan fisik. Berbeda dengan Bloom, justru atau menambahkan bahwa mata pelajaran yang berkaitan dengan psikomotor adalah mata pelajaran yang berorientasi pada gerakan dan menekankan pada reaksi-reaksi fisik dan keterampilan tangan. Sendiri menunjukkan tingkat keahlian seseorang dalam tugas dan sekumpulan tugasnya tertentu. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Ibu Apri. Silakan, Bu. Ya, kita akan masuk bagaimana dengan sekolah dan gereja itu sendiri. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, di mana perlu ada tanggung jawab bersama dalam gereja dan hal pengukuran ini sendiri sehingga tahu sejauh mana perkembangan yang terjadi baik di gereja maupun di sekolah. Ada sejumlah titik persamaan dan perkembangan dalam cara itu sendiri atau cara mengajar menyampaikan apa yang harus diberikan. Di dalam hal ini kita melihat dulu tanggung jawab bersama gereja dan sekolah itu. Gereja mempunyai titik persamaan dengan sekolah di mana salah satunya ikuti rumusan tujuan pendidikan dari pemerintah, sudah pasti. Sementara gereja sendiri mewariskan iman Kristen dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan di mana partisipan sekolah itu sendiri terbatas pada ruang kelas formal. Sementara kalau gereja mencakup beberapa kelompok, remaja, pemuda, dewasa, bahkan kelas katekisasi. Dan ada ibadah serta pastoral konseling. Ini bagian-bagian batasan partisipannya di dalam gereja maupun sekolah. Sementara ada pun yang dibangun itu sendiri sudah memenuhi kualifikasi standar tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Sementara kalau di gereja sendiri dibatasi pada orang tertentu, pendeta, guru sekolah minggu, penatua, diaken, dan lain sebagainya. Sekarang seluruh anggota komunitas warga gereja adalah pendidik. Nara didik bagi sekolah itu sendiri dari anak, remaja, sampai pemuda, usia 2 sampai 5 tahun begitu ya. Sementara nara didik di gereja itu sendiri semua sampai dengan lanjut usia. Bagaimana dengan materi yang disampaikan? Materi yang disiapkan di sekolah oleh tim kurikulum nasional berlaku secara nasional dengan penyesuaian pada konteks lokal yang gereja sendiri tersedia hanya untuk beberapa
kategori usia saja, misalnya untuk anak, remaja, dan pemuda. Sedangkan untuk beberapa kategori usia yang lain belum tersedia secara lokal, harus mengerjakan dengan secara keterbatasan. Adapun metode yang diadopsi dipakai biasanya di sekolah itu secara tertulis sudah bervariasi mengikuti standar pembelajaran yang ada, yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun dalam prakteknya bisa saja sangat monoton karena mempertimbangkan potensi yang ada, bahkan kemampuan SDM yang ada termasuk para gurunya serta siswanya. Sementara di gereja cenderung satu arah dan masih bersifat indoktrinatif. Bagaimana sekolah dan ini, Bapak Ibu sekalian? Pertama, pendidikan Kristen jelas harus memanusiakan manusia, baik di sekolah maupun di gereja. Pendidikan Kristen juga mengajar dan belajar sebagai suatu aktivitas penting Kristen. Itu yang harus dibangun konstruksi berpikir dari pihak gereja maupun sekolah. Pendidik gereja dan sekolah boleh dikatakan juga saling menggenggam. Menggenggam berarti ada kerjasama, ada satu hal hubungan yang dibangun. Sehingga apa yang hendak dibangun di gereja maupun di sekolah. Meskipun hal ini tidak semudah dalam teori yang kita sampaikan. Kerjasama gereja dan sekolah dapat mengupayakan berbagai tanggung jawab di dalam nama boleh beriringan. Di tengah era digital saat ini, baik dari gereja maupun sekolah punya kontribusi yang sangat baik untuk dapat melihat pertumbuhan yang ada, ukurnya melalui psikomotorik yang kita kerjakan, baik di gereja maupun di sekolah. Next, selanjutnya. Kita melihat Pak Pemuda di era digital ini, kelompok usia yang sedang mencari-cari jati diri. Ada banyak cara yang mereka lakukan untuk mengeksplor diri mereka dalam kelompok ini. Jelas di era digital merupakan suatu masa di mana sebagian besar masyarakat sistem digital. Tidak dapat dipungkiri, kalau ini terus berjalan, maka ini akan menjadi sesuatu yang perlu kita konsen pikirkan, baik gereja maupun sekolah. Bagaimana mengadopsi semua ini dengan dan dapat dilakukan dengan baik begitu. Selanjutnya lagi, kalau kita melihat keberadaannya, penilaian psikomotorik yang mau dipakai seperti apa? Penilaian itu sendiri merupakan sesuatu kegiatan pendidikan yang terkait putusan tentang pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik. Kompetensi berarti sesuatu yang hendak dikerjakan, sesuatu yang akan dimunculkan, dilakukan, akan diperlihatkan, yang harus dilihat, diukur, sehingga kita melihat sejauh mana pengembangan yang terjadi dari peserta didik itu sendiri, baik di gereja maupun di sekolah. Kita melihat lagi. Nah, dalam penilaian psikomotorik, evaluasi yang dilaksanakan dalam ranah psikomotorik, ada bagian ranah yang kita akan lihat di sini dari tingkah laku, tugas saya, tugas materi yang diberikan, begitu, kemampuan menulis, writing-nya, kemampuan menulis ini juga bisa dikembangkan juga dalam era digital saat ini, Bapak Ibu sekalian. Mereka dengan kapasitas yang ada menggunakan era digital, kemampuan menulis yang ada ini bisa di-sharekan. Namun kita harus melihat kode-kode etik yang berlaku di dunia IT begitu ya, sehingga apa yang hanya di-share, tetapi sesuatu yang kapasitasnya bermutu, kapasitasnya membangun bagi sesama, sehingga konten-konten yang diberikan juga konten-konten yang baik gitu, konten-konten yang sangat berkontribusi buat pemuda-pemuda yang ada di sekeliling mereka, yang mungkin mereka melalui era teknologi mereka dapat menuangkan melalui tulisan, bahkan membuat karya seni berdasarkan materi yang mereka sudah dapatkan baik di gereja maupun di sekolah. Kalau di gereja bisa anak-anak seperti ini kan, atau pemuda seperti ini, bisa jadi mereka mengeksplor untuk membagi sesuatu yang bermakna, bagaimana dengan Tuhan itu sendiri di dalam kehidupan mereka, bagaimana ide-ide masa muda mereka dengan seni yang ada, di-sharekan lewat IT yang ada, itu menjadi sesuatu yang bermakna. Nah, nanti kita bisa melihat secara psikomotorik apa yang sudah
dilakukan pemuda ini, pengembangan-pengembangan apa, dan itu kita bisa melihat melalui instrumen-instrumen yang kita lakukan, begitu ya. Selanjutnya lagi, instrumen penilaian psikomotorik apa saja bisa tes, observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta, penilaian antara rekan-rekan itu bisa satu sama lain, penilaian kinerja bukan antara peserta, penilaian kinerja, penilaian portofolio, penilaian proyek, penilaian produk, dan penilaian jurnal. Kalau kita melihat hal ini jelas ada sesuatu yang dilakukan, ada suatu hasil yang dikerjakan. Sehingga kita bisa melihat sejauh mana perkembangan yang ada yang dikerjakan oleh para pemuda ini, khususnya di dalam pendidikan agama Kristen yang sudah mereka terima sebelumnya. Lanjutnya lagi, kita lihat bagaimana instrumen penilaian psikomotorik ini. Ada bagiannya, Bapak Ibu sekalian. Di sini saya boleh bagikan teknik penilaiannya. Di mana dengan observasi, instrumen penilaiannya jelas pedoman observasi ada. Setelah itu ada checklist rating scale yang dipakai dalam observasi yang dilakukan. Penilaian diri bisa gunakan angket. Penilaian juga dengan angket. Sementara kalau penilaian kerja, apa yang dilakukan, apa yang sudah dikerjakan, begitu kita mau melihat sejauh mana, itu bisa menggunakan rubrik. Lalu penilaian portofolio juga beli. Selanjutnya lagi, Ibu. Oke. Teknik penilaian proyek. Teknik penilaian proyek juga menggunakan rubrik yang dibuat. Lalu penilaian produk juga dengan rubrik. Penilaian jurnal demikian juga dengan rubrik. Saya akan kasih contoh. Saya Bapak Ibu sekalian di sini karena waktunya sangat terbatas. Boleh? Kita menentukan langkah. Ada 3 langkah yang saya boleh sharekan di sini. Langkah pertama kita lihat kompetensi yang seperti tadi saya, kemampuan yang akan dilihat. Kompetensi apa yang mau kita lihat? Langkah pertama yang kita mau lihat ini, saya bicara tentang bagaimana pemuda di era digital saat ini, kepemimpinan seorang pemuda di era digital memiliki relasi dengan Tuhan. Itu kita mau ukur seperti itu, sesuatu ranah yang sepertinya abstrak begitu ya. Tetapi kita bisa melihat apa yang dikerjakan di dalam relasi dengan Tuhan, hubungannya di dalam kesehariannya, apa yang dilakukan, itu bisa kita buat ya, di breakdown lagi supaya kita bisa sampai kepada apa loh yang mau kita targetkan di dalam kompetensi melihat seorang pemimpin era digital itu pasti memiliki relasi dengan Tuhan dulu yang pertama. Kedua, kita membuat kemampuan potensi mampu berkomunikasi. Berkomunikasi di sini bukan cuma antar orang yang dikenal, tetapi dengan orang yang tidak kenal dia cakap terampil. Sehingga dia mampu memiliki wawasan yang sangat begitu, apa kalau dibilang lentur begitu ya, untuk melihat segala keberbedaan yang ada. Memiliki pemikiran terbuka dengan setiap kritik, terbuka untuk setiap masukan, hingga menjadi seorang yang cakap sebagai seorang pemimpin begitu. Tanggap terhadap perubahan. Seorang yang pemimpin era digital yang hendak kita mau ambil, mau ukur seperti apa, dia harus punya satu perubahan tanggapan yang begitu rupa sangat cepat begitu ya. Berani ambil resiko. Nah, ini seorang pemimpin sangat perlu sekali ya. Dia harus berani ambil resiko. Dalam mengambil resiko seperti apa? Nah, bagaimana kita mengukurnya? Ini kita buat lagi langkah kedua adalah menentukan skala yang digunakan sehingga kita bisa menemukan melihat pemimpin seperti apa yang hendak kita munculkan begitu kan. Menentukan skala yang digunakan. Misalnya yang 5 sangat baik, 4 baik, 3 cukup, 2 kurang dan 1 sangat kurang. Hal ini bisa kita buat skalanya dengan barometer yang sudah kita lakukan. Lanjutnya lagi. Nah, langkah ketiga setelah tadi 1, 2 kita sudah lakukan, kita membuat indikator yang dalam sebuah metrik. Indikator yang sudah ada itu tadi menyusun indikator, kita mau lihat siapa nih yang mau kita ukur begitu personalnya. Saya ambil contoh 2 saja. Lalu aspek yang dinilai tadi ada 5 item. Memiliki hubungan seperti apa dengan pengukuran yang tadi 5, 4, 3, 2, 1. Setelah itu kita menemukan skor yang hendak kita capai. Ini di sekolah bisa dibuat lagi
tergantung apa yang mau kita lihat, kompetensi apa yang mau kita ukur, kompetensi apa yang mau kita lihat pengembangannya. Di sekolah juga bisa, tapi di sekolah biasanya kan sudah ada sistemnya begitu ya, udah ada kisi-kisinya, sehingga agak lebih mudah. Sementara kalau di gereja kita harus membuat lagi, menyusun lagi apa yang goal yang hendak kita capai begitu. Ini yang bisa saya berikan untuk contoh daripada instrumen psikomotorik. Kita lanjutkan lagi. Nah, kalau kita melihat pendidikan agama Kristen pemuda di era teknologi ini dengan kelompok usia sedang mencari jati diri, sudah pasti. Mereka tidak mau dikekang oleh banyak aturan-aturan yang ada. Perhatikan, Bapak Ibu sekalian. Buatlah peraturan-peraturan yang ada dengan wise, sehingga mereka menjadi nyaman. Mereka menjadi rasa memiliki itu, sense belongnya sangat kuat. Dia tidak akan keluar atau mencari di lain. Karena di gereja, kalau di sekolah sudah pasti pakemnya sekolah ya, sudah ada aturannya. Tapi kalau di gereja, mereka harus merasakan sense belong itu. Sehingga rasa memiliki di tempat itu sangat kuat. Dan mereka dengan perkembangan yang ada, dengan begitu rupa gereja yang kita miliki mengadakan sesuatu inovasi-inovasi, saya percaya mereka akan tetap ada di dalamnya. Lanjutnya lagi, kita melihat. Mereka kadang berpikir bahwa nilai rohani adalah penghalang kebebasan. Sehingga sebagian ada yang menarik diri dari kegiatan yang berhubungan dengan gereja. Karena menurut mereka ya, saya sudah melakukan yang ini sudah cukup begitu ya. Tapi ketika banyak rule aturan yang mengikat dia menjadi tidak nyaman. Kembali lagi, satu yang membuat orang bahagia. Itu akan menjadi sesuatu yang berbeda. Selanjutnya lagi. Oke. Nah, di era digital merupakan ciri dari era milenial ini. Dalam sebagian masyarakat menggunakannya sistem digital dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hanya bagaimana dengan bijak para pemimpin gereja, sekolah untuk menggunakan digital ini dengan wise. Di dalamnya juga ada peran kita sebagai orang-orang yang diwakilkan Tuhan untuk dapat mempergunakan dengan bijaksana. Selain itu, selain kita menggunakan dengan bijaksana, berilah satu pengajaran atau sounding di IT ini pun ada hukum-hukumnya, sehingga mereka tidak salah melangkah. Digital ini, sehingga apa yang sudah dimasukkan atau diberikan, di-sharekan kepada mereka, konten-konten yang sudah mereka terima, mereka sharekan dengan bijaksana melalui Halo, Ibu Apri. Ya. Oke, selanjutnya Pak Johnson ya. Iya, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, saya akan melanjutkan presentasi ini yang mana tentang penilaian psikomotor pemuda di era digital. Sebagaimana yang seorang ahli yang mengatakan, yaitu Lake Body, penilaian hasil psikomotor mencakup kemampuan menggunakan alat dan sikap kerja. Hal ini dapat kita lihat bahwa ranah yang berhubungan dengan psikomotor adalah skill dan kemampuan, atau skill dan kemampuan untuk bertindak. Jadi kemampuan menggunakan alat dan sikap kerja itu sangat dibutuhkan. Yang berikutnya, kemampuan menganalisis suatu pekerjaan dan menyusun urutan-urutan pekerjaan. Yang berikutnya, kecepatan mengerjakan tugas. Dan kemudian kemampuan membaca gambar dan atau simbol. Hal ini merupakan bahagian daripada tujuan dari aspek psikomotorik, yakni dapat menirukan atau mempraktekkan stimulus yang diberikan. Dan yang berikutnya, keserasian bentuk dengan yang diharapkan atau ukuran yang
telah ditentukan. Kemudian penilaian psikomotor pada pemuda di era dini oleh guru PAK dapat dilakukan melalui penilaian perubahan perilaku pada pemuda. Ya, perubahan perilaku, dan tentu perubahan perilaku ini disebabkan oleh karena pencapaian penguasaan bahan pengajaran yang diberikan dalam proses belajar mengajar. Jadi hasil belajar psikomotorik kelanjutan dari hasil belajar kognitif atau dan afektif juga. Selanjutnya, hasil penilaian psikomotor dalam slide yang berikut pada peserta didik dalam pembelajaran PAK dapat diukur dengan mengkaji beberapa persoalan. Misalnya, apakah hak pada peserta didik dapat membawa perubahan perilaku secara menyeluruh? Yang kedua, apakah hasil belajar PAK yang dicapai peserta didik mempunyai daya guna dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan? Yang ketiga, apakah hasil belajar PAK yang dicapai peserta didik tahan lama dan cukup mempengaruhi perilakunya? Dan apakah pendidik PAK yakin bahwa perubahan peserta didik merupakan akibat dari proses pembelajaran PAK? Dari semua yang disampaikan oleh narasumber pada pagi hari, yang menjadi simpulan yang dapat kita lihat, Bapak Ibu, yaitu cara yang tepat untuk mengevaluasi keberhasilan pembelajaran dalam aspek psikomotor adalah melalui observasi. Itu hal yang harus dilakukan, yaitu harus adanya observasi. Yang berikutnya, penilaian psikomotor pemuda di sekolah maupun di gereja dapat dilakukan melalui penilaian unjuk kerja atau performance, penilaian sikap, tulis, paper and pencil test, penilaian proyek, penilaian produk, penilaian melalui kumpulan hasil kerja atau karya peserta didik yang disebut juga dengan review, dan penilaian diri. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk para pembicara kita pada pagi hari ini. Mungkin kita bisa kasih aplaus dulu. Aplaus virtual atau aplaus secara langsung seperti ini juga tidak apa-apa. Kita berikan aplaus untuk 3 pembicara kita yang luar biasa. Baik, Bapak Ibu, jadi dari pemaparan materi yang sudah diberikan, kita sudah mengetahui bahwa cara yang tepat untuk melakukan penilaian psikomotorik pada pemuda di sekolah maupun di gereja pada era digital saat ini ialah dengan cara observasi. Jadi kita bisa menilai bagaimana sikap mereka dan kita bisa melihat perilakunya mereka seperti itu. Jadi Bapak Ibu guru dan peserta sekalian, sekiranya webinar kali ini bisa membangkitkan semangat kita lagi untuk bisa menilai bagaimana psikomotorik pemuda, apalagi di era digital saat ini. Baik, kalau begitu kita buka sesi tanya jawab atau sharing bagi Bapak Ibu peserta yang ada ingin berbagi cerita atau bertanya kepada 3 pembicara kita, bisa melakukan raise hand dan bisa juga melalui chat Zoom. Jadi kita buat 2 termin, kita buka dulu 1 termin dari 2 pertanyaan. Baik Bapak Ibu, adakah yang ingin bertanya?
atau ingin berbagi cerita di dalamnya, pernah punya pengalaman bagaimana melakukan penilaian psikomotorik di sekolah minggu atau ya di gereja secara umum kepada pemudanya atau di sekolah tempat Bapak Ibu mengajar. Oke, sudah ada penanya pertama dari Riani. Ya, saya bacakan. Izin bertanya, bagaimana kita sebagai guru sekolah minggu mampu mengembangkan psikomotorik anak remaja di era digital? Karena di gereja saya melihat anak remaja di sekolah minggu lebih sering membawa HP daripada Alkitab. Terima kasih. Baik, sudah ada satu penanya. Kami persilahkan untuk pembicara. Ya, supaya tidak membuang waktu begitu ya, saya akan memberikan jawaban. Di sini kan dikatakan bagaimana, sebentar ya, psikomotorik sebagai guru sekolah minggu mengembangkan anak remaja di era digital, karena di gereja saya, melihat anak remaja di sekolah minggu lebih sering. Ya, thank you buat pertanyaan ini, sangat baik sekali. Memang berarti kita sebagai pendidik di gereja harus tanggap dengan hal ini. Bukan berarti apa yang mereka gunakan itu salah. Hanya bagaimana kita mengakomodasikan, kalau bahasa mendaratnya ya, sehingga mereka tidak salah, dan bagaimana mengukur. Di dalam psikomotorik kan berarti yang dilihat sejauh mana melihat kompetensi yang mereka miliki. Di sini remaja ya, berarti ibu di sini, ibu ya, bapak sekalian di sini boleh dapat melihat kompetensi apa yang hendak dibangun di gereja, goal apa yang mau kita buat di gereja. Kalau di sekolah seperti saya bilang, mereka sudah ada kompetensi yang begitu ya. Tetapi kalau di gereja berarti para pendidik di gereja atau para hamba Tuhan yang kompeten di remaja itu sendiri, mereka sudah memikirkan, sudah boleh melihat apa sih potensi di remaja ini yang harus kita lihat, sehingga kita bisa mengembangkan potensi yang mereka miliki menjadi sesuatu yang lebih lagi dieksplor. Kita bisa melihat di anak remaja sekarang apa yang mereka mau kembangkan. Contohnya dalam kepemimpinan seorang remaja, kita bisa pakai nanti dengan cara-cara yang bijak, menggunakan seperti yang tadi saya kasih lihat, mau menemukan seorang pemimpin seperti apa. Lalu kita buat bagi yang akan kita mau sharekan. Setelah itu kita bisa melihat potensi apa yang dimiliki oleh mereka. Karena ini tidak hanya, saya tidak tahu ya, di gereja kita masing-masing mungkin ya, tetapi dengan melihat kemampuan yang ada di setiap anak remaja, dengan materi yang disiapkan, maka kita perlu bangun mungkin teknik-teknik apa yang mau kita lakukan sehingga menyenangkan. Di situ akan kita melihat dari teknik-teknik yang kita berikan, akan melihat potensi-potensi yang muncul, entah itu potensi mereka di dalam bernyanyi, kita bisa buat talent, begitu kan ya. Entah itu mungkin drama, membuat skenario, menjadi seorang yang bisa membuat puisi, ini bisa. Di gereja bisa kita lakukan. Di dalam kitab itu, dalam kitab Ayub kah, dalam kitab Mazmur, itu bisa kita latih dalam membuat puisi. Nanti bisa dipresentasikan. Itu potensi akan terlihat. Menjadi seorang yang bisa memimpin atau berbicara, speaker, di audiens yang banyak. Dibuatlah satu latihan-latihan yang mini, yang nggak perlu harus begitu rupa ya, menjadi sesuatu yang meribetkan. Tidak, sebenarnya bisa kita melihat potensi-potensi ini lewat karya-karya yang mereka buat, sehingga psikomotorik ini akan kita lihat perkembangannya sejauh mana yang dimiliki oleh anak didik. Kalau di sekolah bilang nara didik begitu ya. Kalau di gereja ya para pemuda atau remaja yang kita bimbing, yang kita bina begitu.
dengan talent-talent yang kita bisa lemparkan kepada mereka, kita akan melihat pengembangan-pengembangan yang ada dalam diri mereka, baik kepemimpinan, baik itu di dalam melayani, itu bisa dibuat, Bapak Ibu sekalian. Yang melayani kan berarti kita lihat apa sih yang mau dibangun, berarti dia memiliki hati yang peduli, begitu ya. Dalam peduli ini, indikator apa yang mau kita buat? Dia peduli, satu, peduli dalam arti atensi terhadap temannya yang sakit, itu kita buat bisa. Mendoakan temannya, itu bisa kita bangun sehingga dia mengembangkan untuk melayani itu terlihat dengan item-item praktek yang kita berikan kepada mereka. Itu yang boleh saya berikan, Bapak Ibu, sehingga tidak ada kata kita tidak bisa untuk dapat mengembangkan kemampuan yang mereka miliki. Dengan teknik-teknik, dengan cara-cara yang kita berikan, dengan cara melihat talenta mereka. Biasanya kalau saya ada event yang membuat gini loh, mana talentamu, begitu kan ya. Lalu ada kayak bagian yang di hari tertentu mereka bisa menunjukkan begitu kompetensi apa yang mereka miliki, seperti itu, dan seterusnya dan seterusnya. Ada banyak hal yang bisa kita sharingkan kepada mereka dalam bentuk kompetensi-kompetensi yang mereka bisa berikan, begitu ya. Seperti saya bilang tadi, baik dalam menyanyi, menjadi kepemimpinan, berbicara, menjadi speaker dalam ranah mereka yang pasti ya. Seperti itu, buat talk show mini aja, nggak usah terlalu berat begitu ya. Antar mereka, apalagi remaja tuh senang yang fun gitu ya, buatlah yang fun begitu. Sehingga mereka memiliki rasa, memiliki di tempat itu sense belong. Itu yang saya bisa sampaikan. Oke? Ya. Ada lagi? Ya. Terima kasih untuk Ibu Apri untuk pertanyaannya dan sharing-sharingnya. Bagaimana bisa menjawabkah ini? Bagaimana Ibu Riani sudah bisa menjawab? Mungkin bisa kasih reaksi love atau hati atau emot senyum gitu ya. Dan di sini teman-teman sebagai narasumber sudah ada beberapa pertanyaan juga. Yang pertama, pertanyaan kedua yaitu Ibu Sani. Sebagai seorang pendidik, bagaimana cara mengatasi masalah psikomotorik anak di era digital yang berkaitan dengan faktor genetik yang memengaruhi seseorang anak yang autis? Ya, mau langsung dijawab ini Ibu Ivo ya? Oke. Kalau bisa langsung dijawab ya? Bisa, Ibu, atau teman-teman yang lain jika ada yang berbagi pendapat juga bisa. Silakan. Iya, betul juga. Betul Ibu Ivo, karena kita di sini boleh saling berbagi ya. Ya, betul. Ya, terima kasih. Saya tadi mau menambahi jawaban di nomor yang pertama itu, ya, tentang anak remaja yang sering Mengembangkan. dari padahal ya, ya. Tentu pada saat ini kita tidak bisa menghambat perkembangan teknologi, ya. Dan saya juga di gereja melihat hal seperti itu yang terjadi, bahwa lebih banyak membawa gadgetnya daripada Alkitab. Tapi ketika gereja memfasilitasi dengan melakukan suatu bimbingan untuk mempergunakan itu, dan itu tadi contoh-contoh yang harus dilakukan sudah dikatakan oleh Bu Apri sebagai narasumber yang harus kita lakukan. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah suatu hal yang salah, tapi untuk mengerti, karena segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini adalah sangat baik ketika kita memfasilitasi menggunakannya untuk hal-hal yang baik. Itu tambahan yang bisa saya berikan tadi. Terima kasih. Nomor 2, saya silakan kawan-kawan juga. Baik, mungkin saya ingin menjawab dulu ya pertanyaan dari Pak Saher atau Pak atau Ibu inilah. Maaf ya, Pak Saher. Jadi pertanyaannya itu, tindakan apa yang perlu kami lakukan sebagai guru sekolah minggu apabila kami telah memfasilitasi anak-anak sekolah minggu untuk mengembangkan talenta mereka, namun dari dalam diri mereka dan bahkan keluarga mereka sendiri menolak ajakan dan tawaran dari kami. Terima kasih.
Bersama rekan-rekan saya mungkin tidak tahu fasilitasi apa yang ditawarkan oleh Pak Saher bersama lembaga, tapi yang dapat kami bantu menjawab di sini yaitu sesuai tadi presentasi yang sudah disampaikan oleh rekan saya Bu Apri, di situ di mana kita harus perlu melakukan observasi terlebih dahulu. Nah, itu kita mengetahui dulu masalahnya. Kira-kira apa sih yang melatar belakangi sehingga dari keluarga atau anak sendiri itu tidak ingin untuk mengikuti kegiatan tersebut. Mungkin saja dia memiliki kelemahan, misalnya di tari-tarian atau nyanyi, mungkin dia merasa minder dengan suaranya yang kurang bagus, ataupun dia yang tidak sanggup untuk menari. Mungkin kita di situ selaku pengajar, di situ kita dituntut untuk mengetahui dulu masalahnya. Ketika kita telah mengetahui masalahnya, nah barulah kita menyusun strategi. Bisa saja dia memiliki kemampuan di bidang lain. Nah, itu yang dapat kita fasilitasi sesuai dengan kemampuan. Jadi kita juga sebagai guru justru tidak memaksa anak untuk mengikuti kemauan kita sendiri, namun kita juga dapat menunjang mereka dengan kemampuan mereka masing-masing. Begitu dari saya, mungkin akan ditambahkan oleh kedua rekan saya, Bu. Ya, Ya. boleh. Halo? Ya, baik. Ya. Oke, boleh saya tambahkan dulu lagi cara how begitu ya, mengatasi masalah psikomotorik anak di era digital. Ya, kadangkala memang kita melihat pokoknya anak itu bisa diem, udah dikasih aja ya HP begitu ya, sehingga dia menarik. Nah, itu intinya saya katakan tadi, sesuatu yang menarik itu akan menjadi daya tarik bagi anak-anak kita atau bagi kita juga, bukan begitu. Nah, kalau dia memiliki faktor tadi sudah dibilang oleh Ibu Angel, kita benar observasi dulu yang melatar belakanginya apa. Jadi kita pendekatan apa yang mau dipakai juga cepat. Yang pasti juga kita harus mempunyai satu komunikasi yang bisa di-share-kan dengan yang ahlinya, anak-anak yang autis begitu ya. Karena sesuatu yang menarik mereka itu kan akan terus berfokus di situ. Nah, istilah kalau bisa kita boleh mengisi kalau kita tahu begitu ya, begitu rupa dia sangat intens dengan alat ini atau tool ini, digital ini, kalau bisa kita begitu rupa mendampingi ketika dia membuka yang jelas-jelas membangun dirinya anak ini sendiri. Yang kita pakai kan kalau autis itu begitu rupa sudah tertarik, dia akan melekat. Dan kalau bisa kita membuat sesuatu hal yang membuat daya tarik dia itu tertarik, tetapi yang kontennya membangun anak ini, begitu loh. Jadi kita nggak menyalahkan keberadaan anak ini, tetap kita terima dengan rasa syukur. Tapi konten yang diberikan lewat punya yang dipakai, itu memberikan satu konten yang memang membangun anak ini. Ya, saya jujur terus terang bukan di autis ya, di tempat kita ini ada Ibu Ibu Ivo mampu di sini, tetapi saya menjembatani dalam arti carilah konten yang memang benar-benar bisa mengkontribusi yang baik bagi anak-anak kita ini yang khususnya mengalami faktor genetik dalam keberadaannya seperti itu. Jadi kita mulai melihat observasi apa yang bisa diberikan digital yang dipakai oleh anak-anak kita dalam berkebutuhan khusus ini. Itu yang bisa saya berikan ya. Baik, terima kasih untuk para penanya dan pembicara kita yang sudah menanggapi. Mungkin saya sedikit men-sharingkan mengenai anak autis. Kebetulan saya juga mengajar di bidang itu. Saya mengajar di Golden Kids UKI dan siswa yang saya pegang salah satunya juga ada anak autis. Dan anak kalau di era digital ini memang nggak bisa kita batasi, Bapak Ibu harus biasanya yang pengaruh itu hanya anak normal saja. Ternyata tidak. Di kalangan anak autis, digital itu pun berkembang bagi mereka. Apalagi sekarang anak yang saya pegang, yang saya didik, dia sangat
terikat sekali dengan gadget. Jadi setiap hari datang ke sekolah selalu yang dia sebut itu gitu. Dia selalu senang sekali nonton film Disney Hotstar gitu kan. Apalagi Disney Hotstar tuh kan banyak sekali film kartun di situ kan. Jadi anak ini selalu panggil itu Disney, Disney, Disney. Kalau nggak dikasih dia teriak-teriak gitu. Nah, di sini mungkin bagaimana cara kita mengembangkan psikomotorik si anak autis ini, saya sependapat sekali dengan yang dikatakan oleh Bu Apri bahwa kita sebagai pendidik yang mendidik anak-anak ini, terlebih anak berkebutuhan khusus ini, bagaimana dengan mereka yang sudah mengenal era digital, mereka yang tidak lagi baku mengenai teknologi handphone, apalagi anak yang saya didik itu sudah mengerti Zoom juga, YouTube juga gitu kan. Yuk, bagaimana kita mengembangkan itu menjadi suatu yang berguna bagi mereka. Jadi kalau saya sendiri mengajar anak itu kalau di era digital ini kita membuat e-flyer seperti itu, atau kita buat logo gitu kan. Jadi kan ada kemasan yang mereka mau jual, seperti kemarin kita belajar buat sabun. Nah, sabun ini kita taruh di botol. Nah, gimana kita buat logonya yuk di sini. Nah, itu kita desain dulu gitu. Nah, jadi itu anak-anak meskipun mereka pegang laptop, tapi mereka tahu ada hal yang bisa mereka kerjakan selain hanya nonton Disney tadi, seperti itu. Jadi kita gurunya yang mengarahkan anak ini untuk mendapatkan kemampuan yang baru yang bisa berguna bagi mereka, karena kita tahu anak autis itu tidak bisa menemukan kemampuan dirinya mereka sendiri, skillnya mereka tidak tahu. Jadi salah pendidiknya yang harus mengarahkan mereka, seperti itu. Baik, apa ada lagi kah yang ingin bertanya atau bersharing? Kita buka termin kedua ya, karena tadi termin pertama ternyata sudah ada 3 penanya, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bertanya. Oke, terima kasih Bapak. Oke, terima kasih juga Ibu Sani untuk pertanyaannya, luar biasa. Bagaimana Bapak Ibu? Ada lagi kah yang ingin bertanya atau berbagi cerita? Bagaimana? Wah, sepertinya sudah mulai paham nih. Tadi juga sudah banyak yang bertanya mengenai sekolah minggu, gitu kan. Ternyata di sini juga ada beberapa guru sekolah minggu di dalam webinar kita kali ini, gitu kan. Baik, kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak peserta. Ya, sudah tidak ada lagi yang bertanya. Bagaimana para pembicara? Oke, Bu Angel sudah menganjungkan jempol. Baik, kalau begitu kami akan memberikan kesempatan kepada Ibu Desi selaku dosen pengampu untuk menanggapi atau memberikan masukan pada webinar ini dengan judul penilaian psikomotorik di dalam Pak Pemuda di sekolah dan di gereja. Bagaimana? Belum. Oh, Masih di belum ya. Kalau begitu kita masih kasih kesempatan nih untuk para peserta audiens untuk bertanya. Karena pembicara kita sangat terbuka. Iya, Ibu Ivo, mungkin saya boleh tambahkan yang mengenai tadi kan waktunya singkat sekali. Ini ada new message lagi apa nih? Aku mau berikan share yang bagian pengukuran. Tolong di-share bagian yang pengukuran instrumen. Baik, Ibu, sebentar.
Terus. Saya kan kasihnya satu contoh ini. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, ini satu langkah-langkah bagaimana membuat instrumen penilaian. Kita bisa melakukan juga langkah-langkah selanjutnya. Kalau tadi kan saya bentuknya dalam bentuk matriks, begitu ya. Bisa dalam bentuk observasi, begitu ya. Karena di dalam penilaian itu sendiri, boleh geser lagi, Ibu Ivo, lanjut lagi sebelumnya, ya, masih sebelumnya yang pengukur. Ini teknik penilaiannya ini. Boleh dikatakan kalau kita mau pakai penilaian proyek bisa pakai rubrik. Rubrik itu juga bicara tentang bagaimana kompetensi yang dikembangkan itu bisa terlihat begitu ya. Proyek apa? Contohnya kalau saya mau kasih contoh begini loh. Drama, membuat proyek drama tidak ada begitu kan ya. Nah, ini kan memberikan satu kontribusi yang menyenangkan bagi pemuda ketika mereka mengeksplor diri mereka dengan materi-materi yang pasti sudah diberikan begitu. Kalau tadi saya bilang sudah ada pakem-pakemnya begitu ya. Tetapi kalau di penilaian proyek ini, rubrik ini nanti akan kita breakdown lagi begitu ya, dalam arti apa sih yang mau dinilai di proyek drama itu, sehingga kita bisa melihat pengembangan apa dari drama itu sendiri. Mungkin penulisan naskah, kita akan melihat kan psikomotorik, kemampuan, kapasitas dari pemuda itu sendiri untuk lalu mereka mengekspresikan diri mereka dengan lakon-lakon yang mereka berikan begitu, yang mereka tunjukkan, mereka tampilkan. Nanti kita buat rubriknya sejauh mana, nanti kita akan tahu apa yang tentu kita mau goal-goalnya apa. Jadi belum tentu sama goal-goalnya apa. Kalau kita melihat membuat naskah tuh batasannya seperti apa, tidak boleh lari dari ininya, Bible dan sebagainya lalu kita kemampuan kapasitas yang diberikan kepada yang ditunjukkan oleh peserta itu seperti apa. Ini yang perlu kita nilai begitu, sehingga kita memunculkan psikomotorik yang akan terlihat di pemuda itu sendiri. Lalu penilaian selanjutnya lagi sebelumnya ada banyak ya, melalui penilaian antara teman. Ini yang saya bilang kalau di gereja. Loh, kenapa? Kita bisa buat angket kan? Antara teman kira-kira yang mau diukur seperti apa? Seperti tadi saya bilang, mereka memiliki dalam satu item itu boleh dikatakan berapa banyak teman yang Anda miliki, contohnya ya. Apakah 10 sampai 15? Boleh di checklist, tidak atau ya, begitu loh. Nah, nanti kalau kita mau pakai observasi, atau kalau penilaian antara teman ini buat angket, bisa juga. Tergantung bagaimana yang kita mau ukur begitu. Apa yang mau kita lihat di dalam kompetensi yang mau dibangun. Psikomotorik yang hendak kita ukur akan terlihat dengan instrumen ini, begitulah. Begitu juga kalau sinergi kerja, tinggal tergantung itu apa yang mau dilihat Bapak Ibu sekalian, karena setiap gereja punya masing-masing goal yang hendak dicapai. Portofolio sudah pasti, kita tahu portofolio itu adalah apa yang sudah dikerjakan sebelumnya. Itu kita kasih buat wadah sama mereka, berapa hal yang sudah mereka kerjakan, mereka buat menjadi satu rubriknya, nanti kita bangun. Apakah sudah memiliki portofolio dari tahun sekian-sekian dan apa yang dilakukan, itu bisa kita buat diukur juga. 5, 4, 3, 2, 1 satunya itu berapa banyak yang mau kita tuntut, yang mau kita ambil dari kompetensi itu sendiri. Kalau observasi udah tahu ya, tadi kita benar-benar melihat pedomannya itu udah pakai checklist, apakah ada ini, ada nih, tidak, begitu. Jadi kita tahu sejauh mana yang harus kita kumpulkan data-data sehingga memunculkan hasil dari
apa yang kita butuhkan untuk menilainya. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi nih dari Bu Jessica. Oke, mungkin bisa dijawab oleh Pak Johnson ya. Pak Johnson. Apakah sudah melalui dari moderator? Oke. Ya, Iya. boleh Pak. Oke, terima kasih. Saya tidak mau melangkahi moderator seperti itu. Terima kasih Pak. Silakan, Pak. Motorik menjadi penting di era digital. Mengapa seperti itu? Tentu dari bahasa, dari kalimat penilaian itu sangat penting untuk melihat, mengukur kemampuan seseorang. Di era digital adalah sesuatu hal yang memiliki atau yang dapat kita lihat beberapa perubahan-perubahan yang tadi katakan yang positif juga yang negatif. Ya, ketika ada penilaian psikomotorik di era digital ini, maka kita dapat mengukur apakah pemuda itu melihat atau menjadikan era digital ini sesuatu hal yang berdampak positif. Dan itu yang diharapkan. Sehingga nilai-nilai yang atau hal-hal yang baru di era digital ini bisa menjadi berkat. Sehingga itu sebabnya mengapa penilaian psikomotorik penting saat ini. Demikian, moderator. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Johnson untuk jawabannya. Mungkin teman-teman pembicara ada lagi yang mau di-share. Iya. Iya, makasih Bu Moderator. Terkait pertanyaan tadi juga sudah dijelaskan oleh rekan saya Pak Johnson, penilaian psikomotor itu menjadi penting di era digital. Tentu kita ketahui sendiri bahwa teknologi sekarang, teknologi di era, maksudnya di era digital sekarang, itu tentu mengakibatkan anak itu HP. Itu menjadi permasalahan kita semua. Saking fokusnya mereka terhadap HP, terkadang mereka itu kegiatan motorik itu mulai menghilang. Nah, di situ bagaimana sebagai seorang pendidik kita bisa yang dapat menyatukan antara kedua ini, antara psikomotorik dan juga teknologi gitu. Jadi dari kedua ini jika digabung maka perlu adanya penilaian. Nah, dengan demikian maka tidak juga tindakan psikomotorik dari anak tersebut justru tidak hilang begitu saja akibat perkembangan di era teknologi digital saat ini. Jadi lebih mengasah anak untuk lebih banyak bergerak, lebih mengasah, maksudnya lebih ke tindakan, tidak lagi banyak buang-buang waktu dengan dan game dan lain-lain begitu. Mungkin itu yang dapat saya tambahin. Bu Apri, mungkin dari pengalaman Ibu di sekolah ada anak yang seperti demikian? Ya. Kalau sudah pakai ada kalau di sekolah biasanya sih udah pakai device, itu mereka senang sekali begitu. Apalagi mereka jauh lebih cepat tahu begitu ya untuk melihat akses-akses yang mereka bisa tarik begitu ya. Jadi kita biasanya para pendidik itu lebih cepat aware gitu ya. Ini kira-kira sih langsung cepat ambil hal-hal ini begitulah. Mereka bisa langsung loh, tidak harus pakai kabel yang kita siapkan segala macam. Ketika dia harus mencari sesuatu dengan akses tertentu, dia bisa cepat sekali. Yang dikatakan harus benar-benar kita sebagai pendidik aware benar ya untuk melihat tidak hanya di gereja tapi di sekolah untuk penggunaan ini. Karena mereka jelas lebih mampu nih dari orang-orang mungkin ya lebih dari mereka begitu ya. Itu yang saya mau sharekan kepada Bapak Ibu di sini. Bijak-bijaklah dan kita juga jangan berhenti belajar begitu ya. Kita juga harus tetap menggali, kita bisa kalau dibilang mengimbangkan meskipun tidak secepat mereka ya. Tidak secepat mereka. Ada teknik-teknik yang mereka tahu tetapi kita jangan sampai ketinggalan sehingga kita tidak kelolosan dapat memantau mereka. Teknologi baik, tetapi juga kita harus bijak untuk dapat mempergunakannya. Ya.
Baik, terima kasih untuk para pembicara sudah menjawabnya, para pemateri. Dan jadi kenapa sih psikomotorik itu penting untuk kita lihat penilaiannya di era digital ya, karena kita melihat lagi zaman sekarang ini. Kalau kita tidak cepat-cepat ambil tindakan dalam hal seperti ini, mungkin kita akan ketinggalan juga nih dengan siswa-siswi yang sudah kita didik seperti itu. Baik, bagaimana Bapak Ibu? Adakah yang masih bingung-bingung atau ada yang mau di-sharingkan lagi? Mau ditanyakan? Ya, bagaimana? Apakah ada yang ingin berbagi cerita lagi mengenai di gerejanya bagaimana penilaian psikomotorik? Ada, oh saya pakai yang seperti ini, saya punya instrumen yang seperti ini, gitu. Bisa kita sharingkan, kita sangat terbuka. Karena ini kita gunakan pertemuan ini juga untuk kemajuan kita semuanya. Jadi tidak tertutup. Seperti itu. Bagaimana? Baik, kalau sudah tidak ada Bapak Ibu, terima kasih sudah berbagi cerita, sudah memberikan pertanyaan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan penanggap dari Ibu Desi selaku dosen pengampu kita. Untuk Ibu Desi, waktu dan kesempatannya kami berikan. Selamat siang, Shalom. Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Shalom Bu, terdengar Bu. Belum, Bu. Halo, Bu Desi. Suara saya, Bapak Ibu? Ya, terdengar. Terdengar Bu, terdengar. Ya, terdengar ya. Mohon maaf, saya tidak bisa membuka kamera ya, karena tempatnya kurang. Ya, jadi terima kasih untuk semua Bapak Ibu narasumber yang sudah memberikan paparan tentang penilaian psikomotor di dalam pendidikan agama Kristen di sekolah dan gereja pada era. Nah, tentu tadi sudah direspon dengan pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Terima kasih juga untuk para peserta yang sudah aktif. Saya mungkin menyampaikan secara singkat kembali apa yang disampaikan oleh para narasumber, bahwa psikomotor adalah berkaitan dengan atau aktivitas atau kegiatan fisik. Kalau kegiatan fisik tentu kan sesuatu yang bisa dilihat ya, sesuatu yang bisa dilihat. Kalau isi pikiran itu kognitif, tidak bisa dilihat. Kan? Ya, kalau dia tidak diekspresikan secara lahiriah itu tidak bisa dilihat ya, perasaan atau emosi mungkin saja tersembunyi dalam hati. Tapi kalau psikomotor adalah hal yang aktivitas atau kegiatan fisik. Nah, dalam kegiatan pembelajaran, kalau di gereja, kalau di sekolah katanya itu sudah ada pola penilaiannya. Tapi kalau di gereja, banyak ya yang belum melaksanakan penilaian psikomotor. Nah, kalau di gereja, aktivitas apa saja nih? Kegiatan apa saja nih yang bisa dilihat? Unjuk kerja apa yang bisa dilihat? Apa yang bisa dilihat? Itu tergantung dari materinya para guru sekolah minggu atau para guru remaja ya. Ini topiknya sekolah minggu apa remaja atau pemuda, ini tadi topiknya.
Pemuda. Pemuda, Bu. Nah, kalau pemuda, biasanya nih para pengajar pemuda, apakah yang hadir di sini ada yang pengajar pemuda? Mungkin yang pengajar pemuda bisa memberikan, Ada para pembina pemuda? Mungkin bisa raise hand. bisa raise hand. Pengajar pemuda biasanya materinya apa? Ya, dihitung dari usianya 15, mungkin sudah ada yang menghitung itu sebagai pemuda, ya walaupun tidak, kebanyakan masih menghitung itu sebagai remaja. Ya. Nah, aktivitas apa yang kita ingin? Ya, mungkin bisa ya keterampilan mereka dalam membaca Alkitab dengan menggunakan kreativitas seni, misalnya ada carakan misalnya, ya, atau keterampilan menyanyikan satu lagu, mungkin lagu dari Kidung Jemaat, tapi dinyanyikannya itu harus sesuai dengan nada-nadanya. Nah, era digital seperti ini, ya, tadi ada yang menanyakan kalau di era digital lebih suka menggunakan HP, ya bagus, malah justru memang HP dibutuhkannya di era digital ini. Kalau pembelajarannya jarak jauh, ya, tapi mereka mengikuti pembelajaran dari rumah, seperti pada masa kemarin pandemi COVID. Bagaimana mereka bisa tetap dinilai psikomotornya? Ya, kita bisa buat misalnya mereka itu menyanyikan lagu Kidung Jemaat atau menyanyikan sebuah lagu ya dengan notasi yang benar misalnya. Nah, mereka bisa membuatnya dalam bentuk video, ya. Video ke pengajarnya. Lalu pengajar tentu nanti akan menilai, mengamati dari video tersebut. Ya, bagaimana penampilan dia ketika menyanyikan, lalu bagaimana bentuk mulut, ya, apakah vokalnya sudah benar ketika menyanyikan lagu yang diminta, nada-nada yang dinyanyikan apakah sudah sesuai nadanya atau ada yang kurang dari setengah notnya, ya, notnya kurang atau mungkin juga naik setengah misalnya atau kurang sesuai lah. Nah, itu kan bisa dinilai. Lalu ada katanya itu salah misalnya. Ya, kalau misalnya lagu bahasa Inggris, nah, dari bentuk vokalnya bisa terlihat. Oke, itu contoh, ya, itu contoh. Kemudian misalnya mengajar tentang sesuatu materi yang kita meminta mereka membuat alat peraga misalnya. Ya, tolong buatkan alat peraga atau juga gambar, misalnya buatkan gambar yang gambarnya itu harus mencerminkan tugas yang diminta dari cerita Alkitab, misalnya seperti itu, ya. Cerita Alkitab tentang tentang penciptaan, misalnya, ya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, lalu kita minta supaya para pemuda itu menggambarnya. Nah, lalu mereka nanti akan memeragakan, mereka harus menjelaskan mana yang hari pertama, mana yang hari kedua di dalam gambar yang mereka buat tersebut. Dan cukup sesuai nggak untuk mengilustrasikan atau menggambarkan, ya, apa yang diceritakan dalam kitab Kejadian. Nah, mereka tuh bisa videokan, ya, karena di era digital, dan dari video itulah nanti para pengajar bisa melihat apakah yang diminta itu sudah sesuai. Nah, itu psikomotor, contoh-contoh psikomotor yang bisa divideokan, ya. Tapi ada lagi yang lain, misalnya aplikatif, misalnya, ya, diminta para pemuda itu untuk mewujudkan cinta kasih kepada orang-orang miskin misalnya, ya. Lalu mereka secara berkelompok berdiskusi, ya, untuk melakukan apa yang bisa dilakukan terhadap orang miskin di pinggir sungai misalnya, ya. Nah, tindakan mereka
jika mereka mendatangi orang-orang miskin tersebut dan memberikan sesuatu di sana, entah apa yang mereka bisa mampu berikan di sana, itu divideokan oleh mereka, ya. Dan dari video itu benar, apa sudah sesuai, ya. Jadi yang dimaksudkan dengan psikomotor adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan fisik, dengan keterampilan, ya, bukan dengan kata-kata yang menjelaskan tentang teori, tentang isi Alkitab, bukan, tapi praktek, ya, praktek kegiatan aktivitas yang bisa dilihat, ya, yang bisa dilihat. Nah, jadi itu. Nah, saya kira sih Bapak Ibu dan saudara ya pada webinar hari ini, ya, mudah-mudahan sudah bisa cukup jelas dan Bapak Ibu saudara bisa lebih kreatif, ya, menciptakan tugas-tugas atau rancang tugas-tugas bagi para peserta belajarnya, entah itu, ya, bolehlah konteksnya lebih luas daripada sekedar pemuda hari ini, entah itu sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, entah pemuda, ya, orang dewasa atau lansia, berikanlah tugas-tugas yang mereka bisa praktekkan. Nah, nanti prakteknya itulah yang dinilai, ya. Praktek itu unjuk kerjanya, buktinya atau bendanya yang mereka hasilkan, ya, tindakan yang mereka hasilkan, benda yang mereka bisa hasilkan, misalnya alat peraga, kotak persembahan, atau membuat kantong kolektor, atau membuat gambar, membuat puisi, menyanyikan sesuatu, ya, berpidato, mungkin juga berkhotbah, ya, tadi menyanyi sudah, ya. Nah, itu semua segala sesuatu yang bisa dilihat, yang bisa diwujudkan dalam bentuk tindakan, yang menunjukkan keterampilan mereka, itulah psikomotor, ya. Nah, perlu nggak sih itu psikomotor itu dinilai? Perlu, supaya guru berceramah, ya, dan tidak memberikan tugas, atau memberikan tugas tapi tidak pernah menghargai, ya. Menilai itu artinya itu peduli terhadap apa yang dikerjakan oleh peserta belajarnya. Kalau guru menilai apa yang dikerjakan oleh muridnya, itu sama dengan guru menghargai, ya, seberapa kecil atau sampai yang mereka lakukan atau yang mereka buat atau yang mereka hasilkan. Kalau dinilai berarti gurunya peduli, ya, dan gurunya itu memberi tugas, dan tugas apa namanya, dikontrol, ya, diperiksa sebagai wujud kepedulian terhadap peserta didiknya yang sudah secara sungguh-sungguh mengerjakan tugasnya, ya. Kalau dengan kelulusan, tapi kalau di gereja tidak ada hubungannya dengan kelulusan, ya, tapi kita ingin melihat mereka terampil, ya, bukan hanya sekedar mereka punya banyak pengetahuan, sekedar bisa merasa, tapi bagaimana mereka bisa bertindak, mereka bisa berbuat, mereka bisa menghasilkan sesuatu, ya, entah itu kecil atau besar, tapi mereka mampu untuk mewujudkan apa yang ada dalam pikiran dan nah, itu perlu dihargai dengan cara dinilai supaya mereka bisa terlatih, supaya mereka bisa lebih kreatif, supaya mereka lebih bersemangat, ya, dan terinspirasi dari apa yang mereka kerjakan sendiri atau terinspirasi dengan apa yang dikerjakan oleh teman-temannya yang lain. Nah, mudah-mudahan webinar hari ini bisa memberikan sedikit tambahan pengetahuan atau wawasan buat Bapak Ibu Saudara yang memiliki beban melayani sekolah minggu, remaja, dan pemuda. Ya, saya kira itu yang bisa sih untuk kehadiran Bapak Ibu peserta webinar hari ini. Terima kasih juga untuk para narasumber.
Tuhan memberkati. Saya serahkan kembali. Ya, terima kasih untuk Bu Dr. Desi Sianitar, Magister Teologi selaku dosen Magister Pendidikan Agama Kristen untuk sebagai penanggap di webinar ini. Ya, teman-teman, Bapak Ibu peserta, kita sudah di penghujung acara webinar kita. Kalau begitu, saya Iva Wulandari, saya serahkan kembali kepada Ibu Meriel. Baik, Ibu Iva Wulandari yang sudah memandu acara inti dengan baik. Saya simpulkan dari webinar ini dikatakan bahwa pemuda adalah kelompok usia yang sedang mencari jati diri. Maka dalam pendidikan agama Kristen dilakukan adalah perubahan perilaku dari para pemuda tersebut. Untuk selanjutnya mungkin acara yang akan disampaikan oleh Bapak Irwan Dilak. Ada door prize ya Pak ya? Ya. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Ibu Medi. Nah, saya langsung saja, ini berikut ini sesuai dengan janji dari kami penyelenggara webinar bahwa ada door prize bagi para peserta. Nah, ini saya langsung yang tadi sudah memberi pertanyaan. Ada 4 nama di sini. Yang pertama Ibu Riani, Ibu Sani, Bapak Saheremal, dan Ibu Jessica Bawole. Mungkin kita bisa memberikan tepuk tangan penanya yang sudah berpartisipasi bersama-sama dengan kita di webinar. Dari itulah nama-nama yang sudah mendapatkan hadiah, dan juga nanti dari hadiah minta nomor telepon yang mungkin Bapak Ibu bisa bagikan, nomor yang dipakai sebagai OVO atau sebagai ya, dan itu untuk kami boleh memberikan hadiah yang sudah kami siapkan. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke MC. Terima kasih Pak Irwanto Dilak. Saya dan segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir sebagai peserta yang antusias sekali mengikuti acara webinar. Sebelum kita menutup acara ini, baiklah kita menutup doa yang disampaikan oleh Pendeta Johnson Togatorop STH. Silakan Pak. Bapak Ibu sekalian, untuk mengakhiri webinar ini pada siang hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup saat ini. Tuhan masih memberikan anugerah dan kasih setia melalui kesehatan dan napas kehidupan, sehingga kami dapat melaksanakan webinar pada hari ini, yaitu mahasiswa, mahasiswi Empak UKI. Kiranya webinar ini dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan Engkau melalui pelajaran hari ini. Kami juga mendoakan Ibu pengampu yang membimbing, yaitu Bu. Kiranya Tuhan memberkati setiap perjalanan kehidupan, agar beliau senantiasa dalam kesehatan dan sukacita yang dari Tuhan untuk memberikan yang terbaik dalam pendidikan, secara khusus UKI. Kiranya keluarga beliau juga senantiasa dalam kesehatan dan sukacita yang dari Tuhan. Kami akan mengakhiri webinar ini. Kiranya Tuhanlah yang senantiasa dungi dan membimbing kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Johnson Togatorop. Terima kasih juga untuk para peserta webinar hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat siang, salam sejahtera kepada Bapak dan Ibu. Foto. Oh ya,
Untuk selanjutnya mungkin sesi foto ya. Mohon Ayo, dibantu. Bapak Ibu, Silakan. kita mau foto, open kameranya. Yuk, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, jangan dan boleh menghidupkan kamera karena kami akan mendokumentasi dari foto bersama pada siang hari ini. Ya, untuk Bapak Ibu yang masih off kamera mohon untuk saya akan memberikan aba-aba bagi ya, di layar sini ada 2 layar. Saya akan menghitung sampai 3. Kita boleh bersiap. Ya, layar pertama 1, 2, 3. Oke, sebentar. Layar kedua 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih semuanya.
Baik teman-teman, Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Makasih. Terima Ivo kasih. kirimnya pakai apa, Vo, untuk mereka? Nanti Pak Ir tadi kan udah ada nomor teleponnya ya di presensinya ya Pak. Ada. Ya, nanti kita Ada. lihat nomor teleponnya kan saya bisa kontak mereka tuh Bu. Nanti tanya mau kirim, Mama mau kirim via GoPay atau nomor rekening nanti saya Tadi nggak dikasih tahu mereka kasih dapat 100.000, Po. Pak Irwanto atau orang tadi ngasih tahu. Hah? Karena ada ya Bu. Jadi 100.000 dikasih per orangnya. Tadi kan kalau banyak ya nggak 100.000 maksudnya. Kalau ada lebih banyak ya bersharing begitu ya udah is oke lah. Ya. Nanti diiniin aja ya. Ya nanti Tolong saya di kasih 100.000 per bagian orang. Ibu Meriela. Ibu Meriela tolong di follow up untuk yang sertifikat ya. Nanti Pak Iwan kasih ininya namanya. Nanti itu Pak Sakal ya harus diberikan juga format sertifikatnya ya. Iya, Ya, sertifikat nanti formatnya dikirim saya udah lagi. buat semua. Oh iya, tinggal kirim ke Pak Sakal, lalu nanti balikin lagi ke Ibu Mary nanti ya. Iya, saya kirim nama-nama yang sudah saya. Lalu nanti share ke mereka, ada emailnya kan? Ya, ini saya share lagi di grup ya, di grup webinar ya Bu. Jadi ada bukti juga nanti kita ya, karena itu harus dimasukin ke tim kan, bukti perangkat yang kayak kelompok 3 ya, kelompok berapa 2 saya lihat perangkat untuk selamatkan di tim begitu ya, baik Word, PPT, lalu apa namanya absen, lalu apa sih tadi sertifikat, lalu pertanyaan masuk juga nggak sih Vo kalau di itu? Kalau di Ibu Bernard kan pertanyaan dimasukin, kalau di sini enggak ya? Enggak kayaknya Bu tadi. Tadi saya minta tolong Pak Irwanto sih yang buat Bu. Apa? Buat apa? Yang Ibu lagi ngomongin yang bukan sih apa saya yang error nih? Bukan, lah kamu nggak fokus nih yang kan kalau Ibu Bernard kan pertanyaan-pertanyaan yang dilayangkan sama peserta itu dimasukkan. Nah kalau kita enggak ya, Bu Desi nggak perlu ya? Bu Desi nggak perlu. Oke, saya sih tadi screenshot juga, jaga-jaga takutnya gitu loh. Tapi ya enggak ya udah. Ya itu aja ya tadi Ibu Mary di follow up selanjutnya ya. Bekerjaannya masih ada ya Bu Mary ya. Baik, Bu. Ya nanti saya akan rapikan supaya bisa dikirim ke Ibu Desi karena kan itu sebagai bukti. Oke, ada lagi teman-teman yang mau ditambahkan, masukan? Pak Irwanto nanti yang dikirim ke Pak Sakal bentuk link Canva-nya aja Pak. Jadi nanti kalau dia mau perbaiki langsung aja. Sip. Sudah tidak ada, kita doa dulu ya. Minta tolong Pak Johnson pimpin dalam doa untuk webinar kita. Udah lepas ya, bisa ya. Terus kita Gak apa-apa, ada berkatnya kan Pak. Teman-teman, yang minggu depan masih maju, saya dengan siapa aja sih? Ibu Ivo juga ya minggu depan? Ya. Oke. Buat itu sih ya. Oke ya. Tinggal itu bisanya. Pak Johnson udah bisa ketahuan nih. Ya. Kalian udah selesai. bebas nih. Angel juga udah bebas. Angel udah keluar ya? Tuh anak satu bener-bener. Ini masih Angel Sarah ini masih Ada. sini. Awas Udah saja makan ini dia, satu udah makan. anak ini. Masih ada kok Bu ya Oh Allah. cintaku. Oh kukira kau sudah pergi jauh Jo. Ya sudah bisa tersenyum Bu. Udah selesai. Ya sudah bebas ya udah bebas. Kita Bisu lagi. Satu bisu lagi. Ibu Mary kapan? Ibu Mary udah juga ya? Besok, Bu. Belum ya? Ibu Mary juga belum ya? Bareng sama Ibu. Oh, bareng kita ya. Iwan juga bareng ya? Pajel. Selesai. Ya udah. Oke deh. Kayaknya kita perlu pesta deh Pak Johnson. Bisa. Di rumah masing-masing. Lapo Pak. Johnson tutup dalam doa Tetap berkatnya dalam buat doa. kita ya. Kami sungguh bersyukur ya Allah atas penyertaan-Mu yang memberikan hikmat dalam kehidupan kami sehingga kami dapat menyampaikan webinar pada hari ini dengan dari Tuhan. Kiranya apa yang kami sampaikan, apa yang kami berikan menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan menjadi berkat dalam kehidupan kami dalam pelayanan di dalam kehidupan di hari yang akan datang. Kami senantiasa memohon anugerah dan penyertaan Tuhan yang membimbing dan menyertai kami agar kami dapat menyelesaikan
telah kami jalani di UKI pada program Empak UKI pada saat ini. Kami akan berpisah dari layar Zoom ini, kiranya Tuhan menyertai kami dimanapun kami berada dan apapun pada siang hari ini. Terpuji dan termuliakanlah Engkau ya Allah, dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Bye-bye. Bye-bye. Thank you for your participation. Oke. Terima kasih. Jel, di sana lu sekarang Jel ya, di rumah Delinda. Iya ya Bu ya, aku baru tahu tiba-tiba bangun udah di sini aja Bu. Ayo, norak lu. Ngalah. Selepet aja dia, selepet tuh. Kan Ike kayak ke Delinda, ayo mari sini. Munculin. Itu juga di situ. Del, minta uang sewa, Del. Ke Mary. Halo. Kenapa sih? Ah, ini. Nah. Kok mana Bu Abri malah keluar? Abri. Dia malah suruh munculin, dia nggak ada, dia yang hilang. Ya ampun, enak kalian ya. Del, minta uang sewa, Del. 2 orang itu, Del. Waduh. Iya kita, Ih, wajah oh, kita. Zomo. Tidak Dia aktifnya. kalau- dia Zoomnya, punyaku. Terus bisa gak? Bisa. Udah ya, kita Ada mau dulu. berdoa dulu ya. Bye. Keluar. Tidak. Pak Irwan, serius amat Pak. Mau bagi-bagi uang Pak? Bagi untuk kita bertiga dong. Oke, terima kasih. Kamsia, kongsi facai. Tinggal Dong si Facai Pak. Coba deh Kak. Coba. Ih, Ya aku kusam banget. Hey, sombong kalian mentang-mentang udah. Iya dong Kak, kita udah. ya, Mereka berdua belum. kalian Ya itu belum, dia kan tesisnya. Oh, tesis belum ya? Tesis belum ya? Selamat terluka menangis ya Susah Kak. banget gak sih itu Bu Desi? Susah banget ya kemarin. Yang penting selesaikan dengan waktunya, terus materinya jangan kemana-mana, harus tahu judulnya seperti apa. Yang penting jangan 3 menit sama 5 menit kayak kita berdua kan. Yang paling praktis Ya emang kalau di segala sesuatu. itu emang Delinda Salah. sama Iya. dia lah perfect ini. Segala sesuatu pasti salah. Kita goyang. Kalian Update dulu. Coba update. Oke. Gimana update? Matikan dulu lah. Bye. Zoom-nya. Oke, baik Kak. bye. Enaknya